Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2509, pembantaian berdarah akan datang. Terlebih lagi, mereka melihat semua yang dilakukan Xiao Rongrong di sini sekarang. Melihat seluruh Dongjing sekarang, siapa lagi yang bisa begitu dihargai oleh wakil pemimpin geng Fugui? Belum lagi apakah mereka bisa mendapatkan perlindungan Meng Xian di masa depan. Selama Meng Xian dapat memberitahu Xiao Rongrong untuk meminta Tuan Xiao membantu keluarga Qiyuan mereka, akan mudah bagi keluarga mereka untuk berbalik sepenuhnya dan bergabung dengan kelas atas dalam beberapa tahun. Waspadalah terhadap hal ini. Magu menghela napas, lalu mengangguk kepada Meng Xian dan berkata, Tuan Meng Xian, karena Anda berkata demikian, maka saya setuju dengan masalah ini. Meng Xian gembira dan bertanya dengan heran, benarkah? Apakah Anda yakin benar-benar setuju dengan ini, Magu? Mengangguk dan berkata, jangan khawatir, saya benar-benar setuju. Meng Xian sangat gembira dan segera berdiri. Sama sekali mengesampingkan sikapnya sebagai penguasa kuil 8 dewa, dan membungkuk kepada Magu untuk berterima kasih kepadanya. Magu melambaikan tangannya dengan lembut, dan berkata kepada Meng Xian dengan sungguh-sungguh, Tuan Meng Xian, selama Anda dapat menikahi putri saya dan menjalani kehidupan yang bahagia, saya tidak akan mengeluh. Meng Xian mengungkapkan pendapatnya lagi. Keduanya mengobrol di ruangan itu selama setengah jam penuh sebelum Meng Xian keluar dari ruangan. Saat ini, Akimoto Nari, Akimoto Kazuki dan yang lainnya sedang menunggu di ruang tamu. Melihat Meng Tian keluar dari ruangan dengan senyum lebar di wajahnya, Akimoto Nari tampak sangat senang dan melangkah maju, meraih tangan Meng Tian dan bertanya, Meng Tianjun, ibuku, apakah dia setuju? Sebelum Meng Tian dapat berbicara, Magu keluar dari ruangan dan berkata kepada semua orang dengan serius, saya baru saja mengajukan beberapa pertanyaan kepada Meng Tianjun, dan jawabannya sangat memuaskan bagi saya. Jadi saya setuju untuk membiarkan Nari menjadi tunangan Meng Tianjun. Akimoto Iki buru-buru menyarankan. Kalau begitu, mari kita makan malam di rumah malam ini. Kui Sao di sebelahnya berkata sambil tersenyum, makan malam apa di rumah? Jika kita ingin makan, kita harus keluar. Qiyuan Yimu berkata dengan nada serius, oh, Tuan yang terhormat, Anda mungkin tidak tahu bahwa dalam tradisi kami, ketika seorang menantu laki-laki yang belum menikah datang ke rumah kami untuk pertama kalinya, kami dapat menunjukkan ketulusan kami dengan makan di rumah. Meng Tian memberitahu Qiyuan Yimu apa yang dikatakannya, dan senyum cerah muncul di wajahnya. Dia berkata kepada Kui Sao, saudara Kui Sao, kalau begitu, mari kita makan di sini. Kui Sao awalnya ingin kembali lebih awal untuk melaporkan kepada Li Fugui bahwa semuanya berjalan dengan baik di sini. Tetapi sekarang tampaknya dia tidak bisa pergi sekarang. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku akan mengikuti rencanamu. Setelah mengatakan ini, Kui Sao berjalan maju dan duduk di sofa. Magu segera membawa Nali ke dapur. Meng Tianze mulai mengobrol dengan Akimoto Iki dan Akimoto Kui. Pada saat yang sama, di dalam hotel Dongjing, setelah Li Fugui selesai merawat Mikiko, dia meninggalkan ruangan itu menuju Sanchun dan Mikiko. Saat dia keluar ruangan dan berjalan menuju kamarnya sendiri, Suster Ming sudah mulai melaporkan situasi yang relevan kepada Li Fugui. Setelah Li Fugui menerima berita dari Sanxing dan Meng Xian, dia tersenyum tipis dan berkata dengan lega, baiklah, kalau begitu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tak lama kemudian, keduanya datang ke kamar. Hua Duo, Yu Zhen,
Jenny dan yang lainnya semua ada di ruangan saat ini. Melihat Li Fugui masuk, Hua Duo berbicara lebih dulu dan bertanya, "Fugui, bagaimana? Apakah semuanya sudah beres?" Li Fugui mengangguk, tersenyum dan berkata, "Tentu saja, saya katakan trik ini akan berhasil. Sekarang ketiga pemimpin sekte semuanya telah kita kalahkan." Sambil berbicara, tanpa diduga, terdengar ketukan tergesa-gesa di pintu. Mendengar suara itu, Li Fugui bingung dan melirik Ibu Pertiwi yang duduk tidak jauh darinya. Setelah melihat mata Li Fugui, Ibu Pertiwi berdiri dan berjalan menuju pintu. Setelah membuka pintu, ibu setempat melihat lelaki di pintu dan bertanya dengan heran, "Ah, mengapa kamu di sini?" Lelaki itu tidak lain adalah Suetu. Suetu melirik Ibu Pertiwi yang berdiri di depannya, mengabaikannya, dan melangkah masuk ke dalam ruangan. Li Fugui mengerutkan kening dan perlahan berdiri. Sebelum dia sempat berbicara, Suetu berlutut di depan Li Fugui dan berkata, "Bos, ini buruk. Desa Xiaoxi diserang dan banyak orang terbunuh." Kata-kata ini terucap. Hua Duo dan Sister Ming adalah orang pertama yang tercengang, dan mata kedua gadis itu hampir jatuh ke tanah. Yu Zhen melangkah maju dengan cepat dan bertanya kepada Suetu dengan tidak percaya, "Apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin desa Xiaoxi diserang sekarang?" Li Fugui menatap Suetu. Otaknya bekerja dengan cepat. Setelah beberapa detik, dia berkata kepada semua orang di ruangan itu kata demi kata, "Saudari Ming, Duo dan Lulinger tetaplah di sini. Yang lainnya, keluarlah." Semua orang sangat bingung. Dengan berlinang air mata, Yu Zhen berkata tergesa-gesa kepada Li Fugui, "Fugui, tidakkah kau mendengar apa yang dikatakan Suetu? Bagaimana mungkin desa Xiaoxi diserang lagi? Apakah masih ada sisa-sisa dari 3 sekte besar yang tersisa?" Li Fugui tidak menjawab pertanyaan Yu Zhen. Dia hanya berkata dengan suara keras dan jelas seperti sebelumnya, "Apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Aku menyuruhmu keluar sekarang." Yu Zhen, Dimu dan yang lainnya saling memandang. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang direncanakan Li Fugui, mereka dapat merasakan dari nada suaranya bahwa ada sesuatu yang tidak beres kali ini. Setelah menyadari hal ini, Hua Duo, yang paling mengenal Li Fugui, memiliki tatapan bingung di matanya dan berkata kepada Yu Zhen, "Yu Zhen, Dimu, Jenny, kalian keluar dulu. Saudari Ming, Linger dan aku akan berada di sini." Meskipun Dimu dan yang lainnya sedikit khawatir, namun setelah ragu-ragu beberapa detik, mereka segera keluar sesuai dengan instruksi Li Fugui. Segera, hanya Li Fugui, Suster Ming dan lainnya yang tersisa di ruangan itu. Li Fugui menatap Hua Duo dan memintanya untuk menutup pintu terlebih dahulu. Hua Duo segera melangkah maju dan menutup pintu rapat-rapat. Lu Linger berdiri di depan Li Fugui, menatap Suetu yang sedang berlutut di tanah dengan ekspresi waspada di wajahnya. Li Fugui menundukkan kepalanya dan melirik Suetu yang ada di depannya. Dia bertanya, "Siapa yang menyerang desa Xiaoxi?" Suetu tetap tenang dan berkata, "Aku tidak tahu. Bagaimanapun, orang-orang ini sangat kuat. Bos, jika kamu tidak segera kembali, semua orang di desa Xiaoxi bisa mati." Sudut mulut Li Fugui sedikit terangkat. Dia menatap Suetu dan berkata-kata demi kata, "Kamu mengatakan bahwa semua orang di desa Xiaoxi akan segera mati, kan?" Suetu bersumpah, "Ya, bos, kamu harus ikut denganku dengan cepat." Saat dia mengatakan itu, Suetu berdiri dan mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangan Li Fugui. Tidak menginginkan waktu ini,
Li Fugui tiba-tiba bergerak dan mencengkeram leher Suetu. Katakan padaku, siapakah kamu? Mengapa kamu menyamar sebagai Suetu dan datang ke sini untuk menipuku? Hua Duo dan Sister Ming keduanya terkejut. Hua Duo, khususnya, melangkah maju dengan cepat dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan bertanya kepada Li Fugui dengan tergesa-gesa. Fugui, kamu tidak bercanda, kan? Bukankah dia Suetu? Li Fugui mengangguk, dan berkata kepada Hua Duo dengan lugas, meskipun dia mengenakan kulit Suetu, dia sama sekali bukan Suetu. Meskipun mengatakan ini, Li Fugui sedikit tidak yakin di dalam hatinya. Agar tidak membunuh orang yang salah, dia menginstruksikan Hua Duo, hubungi Sanyang atau Sister Gao sekarang untuk melihat apakah Suetu ada di desa Xiaoxi. Butiran keringat halus muncul di dahi Hua Duo. Karena telah mengikuti Li Fugui dalam waktu yang lama, dia tahu bahwa setiap kali Li Fugui bergerak, dia benar-benar yakin akan keberhasilannya. Namun kali ini, dia sudah mencengkeram leher Suetu, tetapi sekarang memintanya menelepon untuk memverifikasi. Ini berarti bahwa bahkan Li Fugui tidak dapat memastikan apakah Suetu di depannya itu asli atau palsu. Dari sini kita dapat melihat betapa canggihnya metode pihak lain. Selain merasa tidak nyaman, Hua Duo segera mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon Gao Yunru di depan Li Fugui dan Suetu. Ekspresi Suetu tetap tidak berubah. Dengan ekspresi serius yang sama seperti sebelumnya, dia berkata kepada Li Fugui, "Bos, Anda harus mendengarkan saya. Ayo kembali sekarang, cepat." Sementara Suetu berbicara, panggilan telah tersambung. Gao Yunru bertanya dengan senyum, Duo, ada yang salah? Apakah ada yang salah? Suetu, haha, apa yang ingin Anda lihat? Oh, mengkonfirmasi bahwa Suetu yang berbicara. Dia memandang Li Fugui dan berkata, Fugui, Suetu ada di desa. Setelah Li Fugui menerima telepon, dia bertanya kepada Suetu dengan sungguh-sungguh, Suetu, katakan padaku, apakah ada situasi khusus di desa ini? Suetu bingung dan bertanya, Bos, situasi khusus apa yang mungkin terjadi di desa ini? Li Fugui terdiam beberapa detik dan melanjutkan, lalu apakah ada orang asing yang masuk? Suetu tersenyum dan berkata, Bos, Anda tahu, desa Xiaoxi kita sekarang adalah desa terbesar. Ada puluhan ribu pengusaha dan staf yang datang ke desa ini setiap hari. Pasti ada orang asing. Pada titik ini, Suetu tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya kepada Li Fugui. Ngomong-ngomong, Bos, apakah terjadi sesuatu? Li Fugui tidak mengetahui masalahnya untuk saat ini. Agar tidak membuat Suetu dan yang lainnya gelisah, dia hanya mengingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, Suetu, beritahu beberapa orang di desa untuk berhati-hati akhir-akhir ini. Juga, pergilah ke gunung dan temukan Saudari Liu, dan minta Saudari Liu untuk mengirim lebih banyak ahli dari tambang untuk melindungi Gao Yunru dan yang lainnya. Suetu bersemangat dan bertanya, Bos, ada apa? Apakah Anda menyinggung orang penting lagi? Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, jangan khawatir tentang itu. Ingat apa yang baru saja saya katakan dan lakukanlah sesegera mungkin. Suetu menjawab, tutup teleponnya. Li Fugui menatap Suetu yang kini berada di tangannya dan bertanya, ada apa? Kau tidak akan memberitahuku siapa dirimu? Mendengar ini, Suetu berkata dengan serius, Bos, kau benar-benar harus segera kembali bersamaku. Jika kau tidak segera kembali, semua orang di desa akan mati. Li Fugui sangat kesal. Dia tahu dengan jelas bahwa laki-laki di depannya berbohong.
Tetapi masalahnya adalah meskipun dia mengaktifkan kekuatan telepatinya, dia tidak dapat melihat pikiran sebenarnya dari orang itu. Yang lebih penting adalah keterampilan penyamarannya sangat maju, tetapi keterampilan penyamaran orang di depannya bahkan lebih baik darinya. Dia menghirup udara dingin. Setelah berusaha sekuat tenaga menenangkan diri, Li Fugui menekan Suetu ke tanah dan berkata kepada Hua Duo, pergi ambilkan aku sepanci air mendidih. Hua Duo tidak tahu untuk apa Li Fugui menginginkan air mendidih itu. Namun, melihat ekspresi Li Fugui yang gelisah, dia tidak bertanya terlalu banyak. Dia hanya mengikuti instruksi Li Fugui dan segera membawa sepanci air mendidih. Saudari Ming dan Lu Linger juga datang dan berdiri di samping Li Fugui. Tangan kanan Li Fugui selalu menjepit leher orang itu. Dia mengambil air mendidih itu dengan tangan kirinya, lalu menatap mata orang itu dan bertanya kata demi kata, "Apakah kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya sekarang?" Suetu terus terlihat cemas, menatap Li Fugui, dan berkata-kata demi kata, "Bos, kamu benar-benar harus segera mengikutiku kembali. Jika kamu tidak segera mengikutiku kembali, orang-orang di desa Xiaoxi kita akan..." Tanpa menunggu orang itu selesai berbicara, Li Fugui menuangkan air mendidih itu langsung ke wajahnya. Suetu tampaknya tidak bereaksi. Dia membuka matanya dan masih menatap Li Fugui. "Bos, tolong ikut aku cepat. Aku tidak berbohong padamu." Sampai saat ini, Lu Linger yang berdiri di samping tiba-tiba berbisik, "Setan." Setan datang. Saudari Ming dan Hua Duo sama-sama terkejut. Kedua gadis itu membelalakkan mata mereka dan menatap Lu Linger dengan tak percaya. Lu Linger tidak melanjutkan bicaranya. Dia berbalik dan melihat sekeliling ruangan. Tak lama kemudian, matanya tertuju pada pisau buah di atas meja. Setelah datang dengan pisau buah, Lu Linger menatap Li Fugui dan berkata dengan serius, "Fugui, pegang dia erat-erat." Fugui tentu saja mendengar apa yang dikatakan Lu Linger tadi. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengangguk sedikit. Lu Linger membungkuk dan berjongkok di samping Suetu, lalu menusukkan pisau buah di tangannya langsung ke mata Suetu. Ketika pisau buah memasuki rongga mata Suetu, Li Fugui, Hua Duo, Ming Jie dan yang lainnya masih tidak dapat melihat ekspresi kesakitan di wajah yang lain. Suetu, yang digenggam erat oleh Li Fugui, terus berkata, "Bos, cepatlah kembali bersamaku. Jika kau tidak kembali, semua orang di desa Xiaoxi akan benar-benar mati." Lu Linger mengambil kesempatan itu untuk mencabut pisau buah dari rongga mata lawannya. Setelah mencabut bola mata itu, Lu Linger menarik bola mata itu langsung dengan tangannya dan meletakkannya di telapak tangannya. Bola mata yang tadi terlihat berdarah berubah menjadi genangan darah dalam sekejap mata saat diletakkan di telapak tangan Lu Linger. Li Fugui menghirup udara dingin. Wajah Suster Ming pucat. Ketakutan tergambar jelas di wajahnya. Bersambung.